Perkenalkan, nama saya Diva Evina Gamaela, jurusan Analis Kesehatan, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. NIM saya P13347434121 Di sini saya akan menjelaskan tentang diksi. Apa itu diksi? Pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberi makna sesuai dengan keinginan si penulis. Apa itu ciri-ciri diksi? Yang pertama, menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan. Yang kedua, pilihan kata yang digunakan dapat membedakan nuansa makna, kata, dan bentuk yang sesuai dengan ide atau gagasan, situasi, dan nilai rasa pembaca maupun pendengar. Yang ketiga, menggunakan pembendaharaan kata yang dimiliki dan dikenal oleh masyarakat dan dapat menggerakkan dan memperdayakan kekayaan tersebut menjadi jaring kata yang jelas. Selanjutnya, syarat ketepatan diksi. Sebelum itu, syarat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, syarat ketepatan diksi dan syarat kesesuaian diksi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, syarat ketepatan diksi. Syarat ketepatan diksi yang pertama, menggunakan kata konotasi dan denotasi secara cermat. Yang kedua, menggunakan kata sinonim atau hampir sama maknanya secara cermat. Yang ketiga, dapat membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang mirip. Yang keempat, penggunaan kata kerja pada kata depan secara idiomatis. Yang kelima, harus dapat membedakan kata khusus dan umum dalam tulisan atau pidato agar ketepatan diksi terjamin. Yang keenam, memperhatikan pemilih kata yang tepat secara berkelanjutan dalam suatu tulisan ataupun pidato. Selanjutnya, syarat kesesuaian diksi. Yang pertama, hindarilah sejauh mungkin bahasa atau unsur substandar dalam suatu situasi yang formal. Yang kedua, gunakanlah kata-kata ilmiah dalam situasi yang khusus saja. Yang ketiga, hindarilah jargon dalam tulisan untuk pembaca umum. Yang keempat, penulisan atau pembicaraan sejauh mungkin menghindari pemakaian kata-kata asing. Berikutnya, jenis-jenis diksi dibagi menjadi dua, yaitu diksi berdasarkan maknanya dan diksi berdasarkan leksikal. Yang pertama, berdasarkan maknanya. Yang pertama, makna denotatif adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Contohnya, Budi selalu kerja keras untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Itu contoh dari makna denotatif. Yang kedua, makna konotatif adalah kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Contoh, bahagia, senang, lezat, enak, pintar, pandai. Itu contoh dari makna konotatif. Selanjutnya, berdasarkan leksikal. Isi dari berdasarkan leksikal yang pertama, antonim. Antonim adalah kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata lain. Contoh, naik turun, besar kecil, banyak sedikit, cepat lambat. Itu contoh dari antonim. Yang kedua, homonim adalah kata yang memiliki lafalan dan ejaan yang sama namun artinya berbeda tetapi satu sama lain. Contoh, bulan terlihat bulat penuh malam ini. Semua karyawan mendapatkan gaji setiap bulan. Itu contoh dari homonim. Yang ketiga, homofon adalah kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda namun lafal sama. Contoh, Anton menabung uang di bank secara rutin dan Bank Anton bekerja di perusahaan pembiayaan. Itu contoh dari homofon. Yang keempat, homograf
adalah kata yang memiliki lafal dan arti yang berbeda namun ejaannya sama. Contoh, tahu goreng dan wanita itu tidak tahu kalau hari ini libur. Itu contoh dari homograf. Yang kelima, polisemi adalah kata yang memiliki lebih dari satu arti. Contoh, para nasabah yang menabung di bank akan mendapatkan bunga setiap bulan. Dan Andini adalah salah satu bunga desa yang paling cantik. Itu contoh dari polisemi. Yang terakhir, hipernim dan hiponim adalah kata yang dapat mewakili banyak kata lainnya. Sedangkan hiponim adalah kata yang dapat terwakili oleh kata hipernim. Contoh dari hipernim. Di kebun binatang itu terdapat banyak binatang liar, misalnya gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lain. Sedangkan hiponim, gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lain. Itu contoh dari hipernim dan hiponim. Berikutnya, tujuan diksi adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas. Berikutnya, fungsi dari diksi. Yang pertama, membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Kedua, menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Yang ketiga, menciptakan suasana yang tepat. Yang keempat, mencegah perbedaan penafsiran. Yang kelima, mencegah salah satu pemahaman. Yang keenam, pencapaian target komunikasi lebih efektif. Ketujuh, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat sehingga menyenangkan pendengar atau pembaca. Yang kedelapan, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Yang kesembilan, membuat orang yang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Yang ke-10, melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal, tertulis maupun tidak tertulis. Yang ke-11, membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar ataupun pembaca. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang tepat. Terima kasih.